Halo semuanya, saya Yansen Theophilus. Selamat datang di Belajar Bareng Yansen, di mana kita akan mempelajari berbagai topik mengenai teknik industri secara mendalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengukuran waktu baku di industri, atau yang seringkali kita sebut dengan time study. Video pembelajaran dari pengukuran waktu baku ini akan saya bagi menjadi 4 video karena materinya cukup banyak, di mana video yang pertama ini kita akan membahas mengenai fundamental daripada pengukuran waktu baku dan juga mempelajari mengenai satu metode yang sering digunakan yaitu stopwatch time study. Sedangkan pada 3 video lainnya saya akan menerangkan mengenai metode-metode lainnya selain stopwatch time study yang bisa digunakan untuk pengukuran waktu baku di industri. Nah, pengukuran waktu baku ini merupakan hal yang sangat fundamental dan penting dalam sebuah industri, khususnya bagi industri-industri yang memang dominan masih dikerjakan oleh manusia sebagai operatornya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa waktu operasi dari mesin seringkali sudah pasti ya, sedangkan waktu operasi dalam seorang manusia mengerjakan pekerjaannya itu tidak semudah itu untuk diukur. Maka dari itu terdapat banyak teknik yang nanti akan kita pelajari bagaimana cara mengukur waktu baku ini dengan valid dan juga reliable atau dapat diandalkan. Sehingga waktu standar ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Nah, waktu standar ini sendiri banyak sekali manfaatnya ya. Dengan kita tahu waktu standar dalam seseorang atau sekelompok pekerja mengerjakan suatu pekerjaan dalam setting tertentu, maka kita bisa menentukan banyak hal seperti kapasitas produksi, lalu target produksi yang layak, lalu kita juga bisa menentukan jadwal dari pekerjaan yang bisa diandalkan, lalu kita juga bisa menentukan berapa kebutuhan pekerja untuk pekerjaan tersebut. Kita juga bisa menentukan berapa insentif yang layak ketika kita memberikan bonus terhadap pekerja berdasarkan hasil kinerjanya, dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan ketika kita mendapatkan berapa waktu standar yang tepat untuk bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan di sebuah perusahaan atau sebuah industri. Nah, karena waktu standar ini penting, maka kalau kita mau bekerja di sebuah industri, ataupun kita mau membuat industri sendiri ya, baik itu industri kecil seperti UMKM sampai ke industri besar, penting sekali bagi kita untuk mempelajari pengukuran waktu seperti ini. So, bagi teman-teman yang ingin membuka industri atau berkarir di industri, pastikan untuk mempelajari hal ini. Mari kita langsung mulai pembelajarannya. Nah, materi kita untuk di video kali ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana fundamental dari time study, kenapa kita harus melakukannya, apa saja jenis-jenis time study, dan sebagainya. Lalu yang kedua kita akan bahas mengenai learning curve atau kurva belajar, di mana kita harus memastikan bahwa seorang operator atau seorang pekerja ini harus mencapai kurva belajar yang steady state dulu ketika kita mau mengambil data untuk pengukuran waktu baku tersebut. Dan yang ketiga, seperti yang sudah saya utarakan, kita akan membahas mengenai salah satu metode pertama dalam mengukur waktu baku pekerja. Ya, selain pada rangkaian video yang lain, saya juga sudah memberikan gitu ya, berbagai metode untuk pengukuran waktu baku, supaya kita bisa memilih mana sih metode yang tepat dalam berbagai kasus yang ada di lapangan. Kita bahas materi yang pertama, yaitu Fundamental of Time Study. Time study merupakan pengukuran waktu standar, di mana kita mengukur waktu dari seorang pekerja yang standar atau yang baku untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam suatu kondisi pekerjaan tertentu. Tujuan dari pengukuran waktu adalah untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk seorang pekerja atau sekelompok pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, di mana biasanya pekerja ini memiliki kualifikasi tertentu, terlatih, dan bekerja dalam kecepatan normal. Ya, jadi bukan berarti untuk mengukur seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya itu kita ambil sembarang orang. Kita harus pastikan bahwa memang orang tersebut yang akan nanti mengerjakan pekerjaan tersebut dalam setting yang sesungguhnya.
Dan juga kita harus pastikan bahwa orang tersebut bekerja dalam keadaan normal. Jadi, waktu kita ukur, jangan sampai dia itu pekerjaannya dipercepat atau diperlambat dengan tujuan tertentu. Outcome dari time study adalah yang kita sebut dengan waktu baku atau standard time. Manfaat pengukuran waktu, tadi saya sudah bahas sedikit di awal ya, bahwa ada banyak manfaat ketika kita melakukan pengukuran waktu baku ini. Yang pertama, mempermudah penentuan performansi dan output standar pekerja. Kenapa seperti ini? Nah, ketika kita mengembangkan satu industri baru atau kita bekerja dalam sebuah industri, setiap pekerja pasti punya pekerjaan, gitu ya. Nah, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja ini, kita harus bisa ukur kira-kira bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama. Sehingga dalam misalnya 8 jam kerja pekerja tersebut dalam sehari, kita tahu nih kira-kira performansi yang layak atau output yang layak dihasilkan oleh pekerja tersebut itu berapa. Tanpa pengukuran waktu yang benar dan jelas, maka kita hanya bisa kira-kira. Ya, misalnya di bidang produksi, operator mesin jahit misalnya, dalam sehari ya kira-kira bisa 10, bisa 11. Tapi kalau kita nggak beneran ukur, pada akhirnya pekerja tersebut kasihan ya, dia bisa kerjanya terlalu banyak, dia juga bisa kekurangan pekerjaan gitu ya, sehingga merugikan perusahaan ketika kita tidak tahu berapa output standarnya. Yang kedua, mempermudah proses evaluasi beban pekerja. Nah, ini ada hubungannya juga dengan nomor satu ya. Ketika misalnya kita tidak lakukan pengukuran waktu baku, kita tidak tahu waktu standar untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka ada kecenderungan beban kerja dari pekerja ini terlalu rendah atau terlalu tinggi yang juga akan merugikan tentunya. Ya, kalau beban kerja terlalu rendah, maka perusahaan rugi gitu ya. Sedangkan kalau beban kerja terlalu tinggi, maka operator juga akan merasa tidak sehat gitu ya, karena terlalu dieksploitasi oleh perusahaan. Dan juga perusahaan juga rugi gitu ya. Kalau misalnya beban kerja operator berlebihan, dia sering sakit, dia stres, maka akan terjadi penurunan performansi. Yang ketiga, mempermudah manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika kita sudah punya waktu baku untuk setiap pekerjaan, maka akan lebih mudah ketika kita mau merekayasa. Merekayasa dalam arti merubah sistem kerja atau merubah setting pekerjaan dalam suatu industri. Yang keempat, dapat menjadi data pendukung dalam memperbaiki satu sistem kerja. Misalnya kita punya sebuah pabrik, sebuah lini produksi di mana suatu produk diproduksi dalam satu rangkaian lini produksi yang terdiri dari 10 stasiun kerja misalnya. Ketika kita tahu berapa waktu baku dari setiap stasiun kerja tersebut, kita lebih mudah untuk melakukan balancing ya. Balancing dengan tujuan supaya kita bisa meminimasi waktu produksi. Ya, ketika kita tahu waktu standarnya akan lebih mudah bagi kita dalam mengatur kira-kira bagaimana membuat rangkaian stasiun kerja ini dapat meminimasi waktu produksi. Sedangkan kalau kita tidak punya waktu baku, pada akhirnya kita ujung-ujungnya hanya kira-kira karena kita tidak punya data. Ya, jadi itu tadi 4 manfaat utama dari kenapa kita perlu melakukan pengukuran waktu baku. Nah, berdasarkan definisinya, waktu baku menurut buku Barnes adalah waktu seorang yang memang cocok untuk pekerja dan sudah terlatih untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dalam tempo yang standar. Sedangkan dari buku lainnya kurang lebih mirip ya. Jadi waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar untuk pekerja normal untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang dijalankan. Ya, kata kuncinya di sini adalah pekerjaannya ini harus sudah terlatih. Ya, bukan berarti dia itu baru tahu pekerjaannya seperti ini, dia langsung disuruh bekerja. Tapi harus sudah terlatih, sudah bekerja dalam tempo yang sebenarnya, sudah menguasai pekerjaannya, dan pekerja ini harus bekerja dalam tempo normal, tidak boleh dicepetin, tidak boleh dilambatin dengan tujuan tertentu. Misalnya dia merasa kalau saya lagi diukur, saya harus lambat-lambatin supaya waktu standarnya
tinggi gitu ya. Kalau waktu standarnya tinggi nanti saya bisa santai-santai gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, ketika kita melakukan pengukuran waktu baku, ada 3 istilah waktu yang harus kita ingat-ingat sepanjang kita melakukan pengukuran waktu. Yang pertama adalah waktu actual atau waktu siklus, di mana waktu ini adalah waktu aktual untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dari mulai sampai selesai berdasarkan pengukuran yang kita lakukan. Ya, kalau menggunakan stopwatch time study, kita menggunakan stopwatch gitu ya, baik dari handphone, laptop, stopwatch beneran, atau apapun alatnya. Kita ukur, hasilnya itu merupakan waktu aktual atau waktu siklus. Lalu waktu normal adalah waktu siklus yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. Apa itu faktor penyesuaian? Faktor penyesuaian merupakan faktor pengali, di mana kita melakukan adjustment terhadap waktu siklus ketika pengukur secara subjektif merasa bahwa waktu siklusnya ini terlalu cepat atau terlalu lambat. Judgment ini bisa dilihat dari bagaimana performance operator itu sendiri. Ya, kalau pengukur merasa bahwa operator yang bekerja ini terlalu tendensius untuk pekerjaannya ini dicepetin, nanti kita akan berikan faktor pengali untuk melakukan adjustment terhadap waktu siklus ini supaya normal. Makanya dinamakan waktu normal, ya, di mana waktu ini adalah waktu yang sudah dipastikan bahwa operator ini sudah bekerja dalam tempo yang normal. Kita akan bahas nanti bagaimana cara menentukan faktor penyesuaian. Lalu selanjutnya adalah waktu baku. Nah, waktu baku ini adalah waktu normal yang telah mempertimbangkan faktor kelonggaran. Apa itu faktor kelonggaran? Faktor kelonggaran merupakan faktor penambah waktu yang diberikan untuk mengakomodasi aspek pribadi pekerja. Ya, jadi faktor kelonggaran ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, faktor kelonggaran untuk kelelahan pekerja. Yang kedua adalah faktor kelonggaran untuk kebutuhan pribadi pekerja. Yang ketiga adalah faktor kelonggaran untuk unavoidable delay atau delay yang tidak terhindarkan. Ya. Contohnya kelonggaran untuk kelelahan pekerja, misalnya pekerja harus melakukan peregangan sekali-sekali gitu ya, karena pekerjaannya monoton dan melelahkan secara fisik. Nah, kita harus berikan kelonggaran waktu di situ. Lalu yang kedua, kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Misalnya, si pekerja itu mau nggak mau harus ke toilet gitu ya, berapa lama sekali. Nah, itu kita harus berikan kelonggaran waktu di sana. Dan yang ketiga, unavoidable delay. Contohnya adalah ketika pekerja ini misalnya menggunakan mesin jahit, tiba-tiba benang pada mesin jahit itu putus. Kita sebagai pekerja tidak bisa memastikan hal tersebut ya, tapi itu seringkali terjadi. Maka dari itu kita harus berikan juga kelonggaran waktu untuk delay yang tidak terhindarkan tersebut. Ya, jadi yang dimaksud waktu baku adalah waktu siklus yang sudah ditambahkan faktor penyesuaian dan kelonggaran. Jadi 3 definisi waktu ini yang harus kita pelajari ya, yang harus kita ingat-ingat selama kita melakukan pengukuran waktu. Sekarang kita mempelajari jenis-jenis pengukuran waktu. Pengukuran waktu secara umum dibagi menjadi 2. Ada pengukuran waktu langsung, ada pengukuran waktu tidak langsung. Apa bedanya? Pada pengukuran waktu langsung, kenapa disebut langsung? Karena pengamat harus melakukan pengukuran secara langsung ke tempat produksi tersebut atau tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Sedangkan pengukuran waktu tidak langsung, kita tidak harus datang terus ke setting pekerjaan tersebut dilakukan untuk mengamati. Ya, jadi pada pengukuran waktu tidak langsung ada kalanya juga di awal kita perlu melakukan pengamatan dulu. Tapi dalam nanti analisis waktu kerjanya, kita itu tidak harus selalu datang untuk mengukur. Itulah perbedaan dari jenis yang pertama, yang langsung dan yang tidak langsung, yang kedua. Ya, untuk pengukuran waktu tidak langsung dan langsung ini punya metodenya masing-masing. Untuk yang langsung, ada 2 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah metode jam henti yang akan kita bahas pada video yang sama ini. Atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan stopwatch time study.
Dan yang kedua adalah sampling pekerjaan, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, pengukuran waktu dengan metode jam henti ini seringkali digunakan, cocoknya adalah untuk pekerjaan yang repetitif, jadi berulang-ulang gitu ya. Misalnya operator produksi, operator mesin assembly, operator mesin jahit, itu kita bisa gunakan metode jam henti. Sedangkan untuk sampling pekerjaan, ini cocoknya adalah untuk pengukuran waktu bagi pekerjaan-pekerjaan yang punya variasi yang banyak. Tapi dia harus punya output untuk setiap jenis pekerjaannya. Misalnya sekretaris ya. Sekretaris, dia itu dalam pekerjaannya, itu nggak cuma melakukan satu siklus yang itu-itu aja, seperti operator mesin jahit misalnya. Dia itu kadang telepon klien, kadang juga ada meeting, kadang juga bikin report, kadang menerima tamu, dan masih banyak lagi ya. Itu contohnya pekerjaan yang bisa kita lakukan sampling pekerjaan untuk mengukur waktu. Dan masih ada banyak lagi, tapi kita hanya akan bahas dua yang populer ini ya. Sedangkan untuk pengukuran waktu tidak langsung, ada dua juga yang akan kita bahas, yaitu methods time measurement, di mana kita akan memetakan waktu baku berdasarkan gerakan kerja. Jadi yang penting kita tahu gerakan kerjanya seperti apa, kita nggak usah ngukur langsung. Kita tinggal ambil berapa data waktu gerakan tersebut dari tabel data waktu yang akan kita bahas lebih lanjut pada video saya yang selanjutnya mengenai methods time measurement. Ada juga standar data, di mana standar data ini kita juga tidak perlu melakukan pengukuran langsung. Kita hanya perlu membuat database data waktu berdasarkan variabel-variabel tertentu. Sehingga kalau kita mau merubah variabel tersebut, kita tinggal buat modal matematisnya nanti ya. Kita akan pelajari juga di video selanjutnya. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran learning curve atau kurva belajar. Nah, kurva belajar ini harus kita perhatikan dalam melakukan pengukuran waktu baku. Kita mulai dari definisinya. Apa itu kurva belajar? Kurva belajar adalah kurva yang menggambarkan tingkat penguasaan pekerjaan seorang operator dari dia mulai bekerja sampai dalam keadaan standar atau terampil atau wajar. Jadi standar bisa disebut terampil atau wajar. Ya, jadi dalam sebuah pekerjaan tertentu, baik itu kita yang mengalami atau siapapun yang mengalami, manusia itu butuh belajar. Beda seperti mesin yang setelah kita coding, setelah kita masukkan input perintahnya, mesin itu bisa mengerjakan persis seperti apa yang kita perintahkan. Sedangkan pada manusia, kita tahu ada proses belajar. Ya, ketika kita diberikan satu pekerjaan baru, maka tidak mungkin kita itu langsung mahir. Pasti kita itu mulai dari trial and error, baru kita belajar, setelah itu menguasai, baru kita bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan terampil atau wajar. Nah, learning curve adalah sebuah kurva yang menunjukkan proses belajar kita. Ciri dari keadaan wajar atau terampil adalah gerakannya kontinu. Jadi dalam arti manusia tersebut tidak merasa kebingungan dalam melakukan gerakan-gerakan kerjanya. Ya, bayangkan kalau kita baru mengerjakan sebuah pekerjaan ini baru gitu ya, pasti kita itu kayak kebanyakan mikir gitu. Habis saya melakukan gerakan yang satu, saya harus melakukan gerakan apa lagi ya. Sedangkan ciri dari keadaan wajar adalah dia sudah menguasai step by step pekerjaannya. Tidak perlu lagi ada proses mikir terlalu panjang gitu ya. Antar gerakan itu dia smooth. Lalu yang kedua, waktu yang diperlukan relatif singkat. Yang dimaksud relatif singkat adalah dibandingkan ketika kita waktu pertama kali belajar. Ya, pasti waktu yang dibutuhkan berangsur-angsur akan lebih singkat. Sampai nanti menemukan satu titik yang disebut dengan steady state, di mana kita itu memang sudah berada dalam keadaan normal. Kita nggak bisa turun lagi waktunya. Lalu yang ketiga, sedikit sekali koordinasi antara mata dan otot kerja. Ya, jadi misalnya ketika kita melakukan satu pekerjaan yang harus mengambil banyak barang, ya, kalau kita sudah bekerja dalam keadaan wajar, kita nggak perlu lagi harus selalu lihat untuk ngambil. Kita sudah tahu posisinya ada di mana untuk mengambil barang-barang tersebut, misalnya.
Lalu yang keempat, tentu saja ketika kita sudah menguasai pekerjaan, operator juga telah mengetahui betul apa yang harus dikerjakannya. Langkah-langkahnya seperti apa, output yang diharapkan seperti apa, itu sudah tahu betul. Ya, maka kalau kita lihat kurva belajar yang umum, itu kita bisa lihat di sebelah kanan layar kalian. Ya, kita lihat di layar sebelah kanan bahwa kurva belajar itu seperti ini. Ya, kita memetakan waktu yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan sebagai sumbu Y, ya. Lalu sumbu X-nya adalah waktu atau berapa kali repetisi. Kita lihat bahwa ketika baru pertama kali kita melakukan pekerjaan, di waktu pertama kita melakukan pekerjaan, seringkali waktu dan biaya yang dibutuhkan itu pasti lebih besar daripada ketika kita dalam keadaan normal. Setelah itu, ketika seiring berjalannya dengan waktu, mungkin di percobaan pertama di sini, percobaan kedua di sini, misalnya percobaan ketiga di sini, dan seterusnya, barulah lama-lama kita akan mengalami pekerjaan dengan waktu dan biaya yang lebih rendah, ya, sampai kita mencapai satu titik yang dinamakan dengan steady state, di mana di sini waktu atau biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu sudah relatif stabil. Relatif stabil dan nilainya itu pasti lebih kecil daripada saat kita dalam fase belajar. Ya. Nah, ketika suatu pekerjaan ini kita masih kerjakan, belum mencapai steady state, ya, masih dalam rentang sini, ini kita sebut dengan fase belajar dalam kurva belajar. Ya, di dalam masa ini, seorang operator ini masih belum dikatakan bekerja dalam kondisi standar atau terampil atau wajar. Maka dari itu, idealnya kita tidak boleh mengukur operator yang masih dalam fase ini. Ya. Maka dari itu, ketika melakukan pengukuran waktu, kita harus pastikan operator ini sudah mencapai tahap steady state. Sehingga kita pastikan bahwa operator tersebut sudah berada dalam keadaan wajar untuk diambil waktu bakunya. Berikut ini merupakan rumus umum dari kurva learning curve yang mengikuti distribusi eksponensial dengan rumus Y sama dengan K kali X pangkat minus A. T itu merupakan waktu keberapa atau siklus keberapa. Ya, kalau T kita pakai waktu keberapa, dia melaksanakan pekerjaannya secara kumulatif. Atau kalau tanda pagar seperti ini menunjukkan siklus keberapa. Lalu S besar adalah waktu standar atau biaya standar. Ya, kenapa kita sebut waktu standar atau biaya standar? S besar adalah titik waktu atau titik biaya yang dibutuhkan ketika sudah mencapai steady state. Lalu Y adalah waktu atau biaya yang dibutuhkan pada produk atau siklus ke X. Di mana X-nya adalah waktu atau siklus atau produk ke berapa. Ya. Lalu ada K kecil. K kecilnya adalah biaya atau waktu siklus yang pertama kali. Ya, di mana biasa kita ambil di titik pertama ini ya. Yang merupakan nilai K kecilnya. Baik itu kita gunakan biaya atau waktu. Lalu A besar adalah konstanta penurunan kurva atau konstanta kurva belajar. Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan lihat ada contoh perhitungannya. Ya, jadi dari persamaan ini kita bisa memprediksi ya kira-kira pada siklus keberapa, berapa waktu baku atau berapa biaya yang dibutuhkan pada siklus tersebut. Lalu selanjutnya kita juga bisa petakan kurva tingkat keahlian atau performansi.
Nah, ini merupakan pengembangan dari learning curve ya. Ketika kita sudah dapat kurva belajar, kita sudah dapat persamaan kurva belajar, maka kita bisa memetakan kira-kira tingkat keahlian atau performance seseorang itu sebaik apa sih. Biasanya ini untuk lebih mengevaluasi si operator tersebut. Ya, rumusnya adalah A sama dengan S per Y, di mana A adalah tingkat performansi atau keahlian, S besar adalah tingkat performansi atau keahlian standar, di mana merupakan titik di mana keahlian operator tersebut sudah mencapai steady state juga. Lalu Y adalah nilai Y pada kurva waktu atau biaya yang tadi sudah kita dapatkan dari persamaan sebelumnya. Ya, kalau kita lihat dari tingkat keahliannya, maka berkebalikan, eksponensialnya berkebalikan dengan waktu atau biaya yang dibutuhkan. Ya. Kalau waktu atau biaya yang dibutuhkan turun, trennya, sedangkan untuk tingkat keahlian itu pasti semakin lama semakin mahir. Ya. Berikut contoh soal sederhana bagaimana kita mau mengestimasi berapa waktu siklus pada siklus ke-100 ketika kita punya data-data ini. Langkah pertama adalah kita menghitung konstanta A atau konstanta penurunan waktu berdasarkan rumus yang pertama mengenai learning curve tadi. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan. Y kecil sama dengan K kali X pangkat minus A. Lalu selanjutnya kita masukkan Y-nya, Y dan X-nya kita boleh pakai salah satu dari data waktu yang kita peroleh. Ya, kalau saya pribadi menyarankan pakailah yang terjauh supaya semakin relevan terhadap siklus yang mau kita estimasi. Yang terjauh di sini adalah siklus keempat. Ya, maka kita masukkan nilai Y-nya. Waktu pada siklus keempat ada 29,1. Lalu kita masukkan nilai K, di mana K ini nilai waktu pada siklus pertama kali, yaitu 30 menit. Dan X-nya itu kita pakai nilai 4, karena kita gunakan siklus keempat. Ya, lalu setelah itu kita hitung nilai A-nya. Didapatkanlah nilai A sebesar 0,02197. Setelah mendapatkan nilai A, langkah kedua adalah kita baru melakukan estimasi. Kira-kira di siklus ke-100 akan berapa waktunya. Jadi pada Y siklus ke-100, kita masukkan persamaannya yang tadi dengan nilai K 30, nilai X itu berarti siklusnya ke 100, maka kita isi 100, dengan minus A adalah minus 0,02 sekian. Didapatkanlah estimasi waktu pada siklus ke-100 adalah 27,11 menit. Kalau kita petakan dengan menggunakan persamaan yang kita peroleh di sini, ya kita sudah dapat A-nya berapa, ya, konstanta penurunannya, maka kita bisa dapatkan dari siklus 1 sampai siklus 100, itu kita punya estimasi seperti ini. Kita lihat ya, semakin lama, maka akan semakin mencapai steady state. Baik, itu tadi mengenai steady state dari learning curve. Pada intinya, pada pengukuran waktu baku, kita harus pastikan bahwa operator harus bekerja dalam keadaan standar atau wajar atau normal. Bagaimana cara kita mengetahui operator tersebut sudah mencapai keadaan wajar adalah dengan mencoba memetakan learning curve-nya. Ya, ketika sudah cukup stabil, ketika pengukur sudah merasa cukup stabil, maka kita mulai mengambil data untuk waktu standar. Ya, pada praktikalnya tidak harus selalu sampai waktu pada learning curve-nya itu tegak lurus gitu ya, linear pada sumbu X, tidak seperti itu juga ya. Yang penting ketika pengukur sudah merasa waktu yang dihasilkan, waktu siklus yang dihasilkannya itu sudah mulai relatif stabil, tidak lagi mengalami tren penurunan yang signifikan, maka kita bisa mulai ambil waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran waktu baku. Baik, kita masuk ke
pembelajaran yang ketiga dalam agenda kita pada video ini, yaitu stopwatch time study. Stopwatch time study merupakan pengukuran waktu secara langsung yang paling terkenal dan sudah cukup lama dikembangkan, digunakan dalam berbagai industri tentunya ya. Stopwatch time study ini cocok atau favorable itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, biasanya di pabrik, operator-operator produksi, assembly, dan sebagainya, itu sangat cocok menggunakan metode ini. Stopwatch time study memerlukan alat-alat yang sederhana, tidak perlu alat-alat yang advance untuk bisa melakukan pengukuran ini, sehingga juga disebut favorable karena alat-alat yang sederhana dan juga prosedur yang cukup mudah dipahami. Yang pertama yang pasti kita butuhkan adalah stopwatch tentunya ya. Stopwatch-nya ini bisa macam-macam, bisa pakai handphone yang paling mudah, bisa gunakan laptop, bisa gunakan stopwatch yang kalian beli untuk olahraga, dan sebagainya. Ya, bisa gunakan stopwatch apapun. Yang perlu diperhatikan adalah mode mana yang mau kalian pilih. Ada mode continuous, ada mode snapback. Continuous ini pencatatan waktunya kita lakukan secara kontinu ya. Jadi ada stopwatch yang bisa merekam, mencatat kira-kira setiap kali kita klik itu kita klik di detik keberapa. Maka kita klik terus itu ya setiap kali kita menghitung setiap siklus. Lalu nanti kita catat kumulatifnya berapa. Setelah itu kita harus kurang-kurangi ya antar kumulatifnya supaya kita bisa dapat berapa waktu real untuk setiap siklus. Ada juga yang disebut dengan snapback. Kalau snapback, pencatatannya terpisah untuk tiap iterasi dan elemen. Ya, namun tidak semua stopwatch itu bisa langsung melakukan mode snapback. Tapi kalau stopwatch di smartphone atau di smartwatch yang kalian miliki mungkin sudah bisa ya mengakomodasi pengukuran snapback seperti ini. Lalu yang diperlukan selanjutnya adalah papan dada. Nah, papan dada ini karena kita mau melakukan pengamatan langsung, ya kita harus mencatat, jangan sampai kita kesulitan dalam mencatat gitu, kalau kita tidak punya papan dada ini. Lalu yang ketiga, perekam video. Ada kalanya dalam siklus kerja yang berlangsung cepat dan kompleks, pengukur itu sulit untuk bisa memetakan, menulis berapa waktu untuk setiap gerakan itu secara real time. Maka dari itu ada kalanya kita support dengan perekam video supaya kita kalau ada yang terlewat bisa kita lihat rekamannya. Lalu yang keempat, tachometers. Ini optional ya, biasanya untuk mengukur kecepatan dari sebuah pekerjaan atau dari sebuah gerakan. Yang kelima, kalkulator. Ini juga optional ya. Tujuannya untuk menghitung tadi ya, mungkin waktu yang harus dikurang-kurangi pada pengukuran continuous dan sebagainya. Lalu dua yang wajib akhir adalah lembar pengukuran waktu. Nanti akan kita bahas seperti apa lembarnya dan bagaimana mengisinya. Lalu yang ketujuh, pena atau pensil. Ya, 6 dan 7 ini di era digital seperti ini boleh kalian pakai yang manual. Ya, yang manual butuh papan dada kita tulis, bisa juga kita pakai device atau gadget kita, iPad, smartphone, atau laptop yang bisa kita gunakan secara real time, tapi pastikan dia cukup dinamis ya, karena mungkin saja pekerjaan ini membutuhkan mobilitas tertentu. Nah, tadi salah satu komponen atau elemen yang wajib dan penting dalam pengukuran stopwatch time study adalah lembar pengukuran waktu. Terdapat 3 bagian dalam lembar pengukuran waktu. Yang pertama adalah bagian header, di mana header ini berisi deskripsi pekerjaan dan deskripsi bekerja ya. Jadi nama produknya yang diproduksi apa kalau ada, nama komponen, nama operasi kalau ada, nama operator siapa dan sebagainya. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan lembar pengukurannya ini valid, ini untuk siapa ditujukannya, untuk pekerjaan apa. Ya, dan sebagai dokumentasi juga, andai lembar ini perlu diakses oleh berbagai pihak dalam satu sistem informasi. Lalu bagian yang tengah adalah pengukuran. Disinilah di mana data-data
waktu yang kita ukur dan kita olah berada. Ya, di sini ada nomor elemen kerja, ada deskripsi elemen kerja, lalu ada hasil waktu pengukurannya, ya, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara mengisinya. Dan di bagian ini adalah proses pengolahan data waktu yang sudah kita ukur. Ya, lalu ada bagian footer. Bagian footer ini ada elemen asing, di mana elemen asing ini elemen-elemen kerja yang muncul tapi tidak kita ekspektasi. Ya, misalnya tadi ada benang putus sehingga kita harus mengambil benang baru meskipun tidak direncanakan. Atau misalnya ada benda yang jatuh unexpected, kita tulis di sini. Ya, elemen asing ini menjadi dasar bagi kita dalam menentukan kelonggaran. Lalu ini ada catatan, segala hal yang terjadi yang perlu dicatat untuk dinotis oleh nanti pengukur dan interpreter waktu baku itu kita catat ya. Dan di sini adalah bagian kesimpulan ya. Berdasarkan hasil analisis data di sini, kita membuat kesimpulan di sini. Kita akan lebih bahas lebih lanjut di bagian belakang ya, bagaimana mengisi setiap field dalam lembar pengukuran waktu baku ini. Nah, kita langsung ke bagaimana sih langkah-langkah stopwatch time study ini. Langkah-langkahnya sederhana, mudah dipahami, tapi ada cukup banyak langkah yang harus dilakukan. Ya, ada 3 fase. Jadi ada fase pertama, yaitu mengenai persiapan. Fase ini adalah tahapan yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pengukuran ke tempat kerja tersebut. Lalu ada yang B, nanti adalah fase pelaksanaan, di mana kita melakukan pengukuran ke tempat kerja tersebut. Lalu ada fase yang terakhir, nanti fase C, yaitu analisis atau pengolahan data, di mana kita mengkalkulasi dari hasil pengukuran yang sudah didapatkan, kita hitung sedemikian rupa supaya kita bisa dapat waktu bakunya berapa, jadi berapa output yang bisa dihasilkan dalam satu rentang waktu tertentu. Kita mulai dari fase yang pertama, yaitu fase persiapan. Yang pertama tentu saja menetapkan tujuan pengukuran. Dalam melakukan setiap tindakan, kita harus tahu tujuannya apa. Begitu juga dalam pengukuran waktu baku. Misalnya, tujuan kita adalah menentukan kapasitas produksi. Atau tujuannya adalah mau menentukan upah insentif atau menentukan beban kerja dari operator. Dan masih banyak lainnya ya. Kita harus tetapkan tujuannya. Karena nanti bisa mempengaruhi berapa tingkat keyakinan dan ketelitian yang kita gunakan. Tingkat keyakinan dan ketelitian ini akan kita bahas nanti di belakang saat analisis data. Lalu tujuan pengukuran ini juga mempengaruhi periode pengukuran, estimasi periode pengukuran ya. Jadi berapa jumlah data yang dibutuhkan dalam mengukur waktu baku ini akan sangat tergantung pada periode. Nah, apakah kita punya periode pengukuran yang pendek atau panjang, kita sesuaikan juga ya. Kalau kita urgent ya untuk menentukan kapasitas produksi baru dengan segera, maka periode pengukurannya itu cenderung pendek. Tapi kalau kita tujuannya itu untuk menentukan upah insentif, di mana insentif ini masih 6 bulan lagi peraturannya diterbitkan misalnya, maka kita bisa punya periode pengukuran yang cukup fleksibel, cukup panjang. Tahap yang kedua adalah menentukan pemilihan pekerjaan yang akan diukur. Ya, dalam mengukur waktu baku, kita bisa mengukur untuk semua pekerjaan yang ada, atau kita bisa memilih sebagian yang memang mau kita ukur. Ya, even dalam pekerjaan seorang operator pun kita bisa mungkin memilih gitu ya, kira-kira pekerjaan apa saja yang mau diukur, atau idealnya memang semua gitu ya, supaya lebih komprehensif analisisnya. Lalu yang ketiga, kita melakukan penelitian pendahuluan. Apa sih yang kita lakukan dalam penelitian pendahuluan? Setelah kita tetapkan tujuan, kita pilih pekerjaan mana yang mau diukur, kita kumpulkan informasi terkait pekerjaan tersebut. Mulai dari deskripsi pekerjaannya, lalu gerakan-gerakan yang dilakukan operator, siapa operator yang mengerjakan, dan masih banyak lagi ya. Ambillah, galilah informasi sebanyak mungkin terkait pekerjaan yang mau kita ukur. Lalu yang kedua,
mengevaluasi cara dan kondisi kerja. Ya, kita mengevaluasi kira-kira pekerjaan tersebut sudah dilakukan secara efektif dan efisien atau belum, berdasarkan pengamatan dari si pengukur. Kenapa kita harus lakukan yang B? Ada kaitannya dengan yang C, yaitu kita perlu memperbaiki kondisi dan cara kerja bila itu diperlukan. Ya, kita harus ingat bahwa kita mau mengukur waktu baku untuk satu pekerjaan supaya bisa mengukur kapasitas produksi, insentif, beban kerja, dan sebagainya. Kalau operator saat ini belum bekerja dengan baik, efektif, dan efisien, maka nanti kita jadi berulang-ulang gitu ya. Nanti setelah kita ukur waktu baku, sistem kerjanya dirubah lagi, kita harus ukur lagi. Ya, maka ada baiknya kita pastikan dulu sistem kerjanya sudah efektif dan efisien, baru kita ambil data waktunya sebagai waktu baku. Itulah yang perlu kita lakukan pada tahap ketiga. Tahap yang keempat adalah memilih dan melatih operator. Ingat konsep learning curve tadi ya, bahwa kita harus pastikan operator sudah bekerja dalam keadaan wajar. Ya, bagaimana memilih operator? Pastikan bahwa operator ini bukan yang kerjanya paling cepat atau paling lambat, tapi yang kira-kira tengah-tengah. Terkadang kita bisa minta tolong juga ke atasannya dari operator yang mau kita ukur ini, mana yang kira-kira bisa cukup reliable untuk mewakili operator tersebut, pekerjaan tersebut, gitu ya. Lalu pastikan juga sudah menguasai pekerjaannya, dan ini juga yang penting mau diajak bekerja sama. Ya, kalau operatornya itu ketika diukur waktunya malah seenaknya, kita memperlambat atau mempercepat pekerjaannya, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan waktu yang reliable dan valid. Lalu yang kelima, menyiapkan alat-alat pengukuran yang tadi sudah kita bahas. Lalu yang keenam, menguraikan pekerjaan atas elemen-elemen pekerjaan. Nah, elemen kerja adalah satu breakdown gitu ya, dalam sebuah pekerjaan, itu mungkin saja terdiri dari berbagai elemen. Ya, misalnya, kalau pekerjaannya menjahit, operator mesin jahit misalnya. Ya, mungkin elemen yang pekerjaan yang pertama adalah mempersiapkan bahan yang dijahit. Elemen kerja yang kedua adalah mengoperasikan mesin jahit. Elemen yang ketiga adalah meletakkan hasil jahitan ke tempat pengambilan stasiun selanjutnya. Elemen-elemen itu membentuk sebuah pekerjaan dalam satu siklus. Kenapa sih kita perlu menguraikan menjadi elemen kerja? Jadi yang pertama, penguraian ini memudahkan kita dalam mengukur dan mendeskripsikan pekerjaan. Semakin panjang pekerjaan yang kita ukur, maka ada baiknya kita pecah-pecah jadi elemen supaya kita nggak pusing gitu ya. Kita tahu, kita gampang membreakdown nanti menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil gitu ya, yang kita lebih mudah untuk ukur waktunya. Ya, lalu dalam elemen kerja yang berbeda mungkin ada tempo yang berbeda, sehingga akan lebih mudah bagi pengukur untuk memisahkan ngukur yang A lalu ngukur yang B, tidak digabungkan gitu ya. Lalu penguraian elemen kerja juga mempermudah dalam mengalihkan sebuah pekerjaan ya. Misalnya ada 10 pekerjaan gitu ya. Setiap pekerjaan ini terdiri dari 5 elemen kerja. Kalau dari 10 pekerjaan itu ada beberapa pekerjaan yang waktu prosesnya itu terlalu lama dan terlalu rendah, kita bisa lakukan balancing dengan memindahkan elemen kerja tertentu ke pekerjaan yang lain. Ya, sehingga waktu produksi bisa kita persingkat dengan memperkecil waktu proses di setiap stasiun tersebut. Terakhir, waktu baku jadi lebih akurat kalau pengukurannya itu berdasarkan elemen kerja. Kenapa? Karena balik lagi, kalau kita mengukurnya pendek-pendek, itu akan mempermudah kita dalam mengukur, melakukan proses pengukuran, dan juga mengolah datanya. Nah, berikut ini adalah 8 prinsip melakukan penguraian elemen kerja. Seringkali orang-orang bingung, gimana sih caranya, kapan kita harus breakdown, kapan harus kita gabungkan elemen kerja tersebut. Berikut 8 prinsipnya. Yang pertama, lebih baik punya lebih banyak elemen kerja daripada lebih sedikit. Ya, karena balik lagi alasan-alasannya tadi sudah kita bahas. Lalu elemen kerja dibuat sependek mungkin. Idealnya itu ada di range
paling pendek itu 1,8 detik, paling panjang 12 detik. Ya, kecuali dalam kasus khusus ketika kita susah untuk memotong karena pekerjaannya itu continuous terus, maka kita boleh lebih dari 12 detik. Tapi idealnya itu minimal dan maksimalnya segini, ya. Lalu selanjutnya elemen kerja yang berakhir dengan suara itu lebih mudah untuk kita potong. Kenapa? Karena kalau nggak pakai suara, ingat bahwa kita harus ngamatin, kita harus ngukur pakai stopwatch ya. Kalau misalnya harusnya ganti elemen kerja, kita harus lihat juga, maka ada sepersekian detik antara kita fokus ke pekerjaannya, kita rubah fokus ke stopwatch, kita balik lagi fokus ke pekerjaannya misalnya. Maka kalau kita gunakan indera yang lain, paling enak adalah pendengaran, akan lebih mudah untuk kita mengantisipasi perubahan elemen kerja tersebut. Lalu selanjutnya elemen kerja yang waktunya konstan sebaiknya dipisahkan dari elemen kerja yang waktunya bisa berubah-ubah. Ya, misalnya habis mengerjakan satu pekerjaan yang repetitif, dia itu harus memindahkan barangnya itu ke stasiun lain misalnya, di mana jarak perpindahannya itu beda-beda. Nah, ada baiknya antara dia ngerjain di meja sama waktu dia mindahin, itu kita pisah sebagai elemen kerja yang berbeda. Karena kalau yang berjalan itu dia butuh variabel yang macam-macam. Lalu prinsip selanjutnya adalah elemen kerja yang gerakannya didominasi manusia dipisahkan dengan gerakan kerja yang didominasi oleh mesin. Misalnya tadi ya, menjahit antara mempersiapkan bahan yang didominasi oleh manusia, kita pisahkan sama waktu dia mengoperasikan mesin jahit yang dominan dilakukan mesin misalnya. Setiap elemen kerja harus bisa dikenali dan dideskripsikan start dan stopnya dengan jelas ya. Supaya waktu kita ngukur, kita tahu nih kapan kita harus klik stopwatch-nya, klik lagi kapan, dan seterusnya. Lalu selanjutnya deskripsi harus menunjukkan keseluruhan gerakan ya. Jadi deskripsi elemen kerjanya itu jangan sampai ada yang bertolak belakang dengan isinya untuk mempermudah si pengukur menginterpretasi nanti. Lalu yang terakhir ini foreign element atau elemen asing harus ditulis pada lembar pencatatan waktu. Seperti yang saya tadi sudah bahas ya. Nah, kita bahas lebih lanjut mengenai elemen asing. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa merupakan elemen kerja yang tidak direncanakan namun terjadi. Nah, elemen asing ini ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Yang produktif itu adalah elemen asing yang terjadi tidak direncanakan tapi memang mendukung pekerjaan itu dilakukan. Sedangkan yang non-produktif ini tidak ada nilai tambahnya terhadap pekerjaan tersebut. Ya, contohnya yang produktif itu membersihkan chip, lalu memindahkan finish material, mengganti tools, ya. Memang ini unavoidable delay, tapi memang harus dilakukan supaya pekerjaan tetap berjalan, maka kita sebut produktif. Sedangkan yang non-produktif ada benda jatuh, ikat tali sepatu, dan lain-lain yang tidak menambah nilai dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu tadi merupakan fase persiapan, ya. Ada 6 langkah yang harus dilakukan. Sekarang kita masuk ke fase pengukuran. Ketika persiapan selesai, kita sudah siap untuk mengukur. Kita datang ke tempat kerjanya, kita lakukan pengukuran secara langsung. Pengukuran tadi dibagi jadi dua ya, ada yang continuous, kita mengukur kumulatif waktu, ada juga yang snapback, kita mengukur waktu untuk setiap elemen kerja, setiap siklus. Ya, kalau kita pakai yang continuous, maka perlu ada pengolahan selanjutnya yaitu kita mengukur selisih-selisih dari setiap kumulatif tersebut. Sedangkan kalau snapback kita bisa langsung dapat ambil datanya. Tapi tidak semua stopwatch mengakomodasi pengukuran snapback. Jadi kita sesuaikan kembali ya mana yang cocok untuk apa yang akan kita lakukan. Berikut ini merupakan prosedur pengukuran waktu secara umum. Ya, jadi yang pertama kita lakukan pengukuran untuk 30 siklus. Kenapa 30 kali siklus? Karena salah satu syarat dari nanti pengolahan data adalah datanya berdistribusi normal. Nah, bagaimana memastikan ini? Berdasarkan rule of thumb dari buku statistik Montgomery, dikatakan bahwa kalau kita sudah punya data sebanyak 30, ya, dalam kondisi tertentu bisa kita asumsikan data tersebut berdistribusi normal. Ya, dan lagi 30 siklus ini berdasarkan pengalaman sudah cukup banyak untuk
data yang kita peroleh itu disebut cukup. Nanti kita akan bahas mengenai uji kecukupan data juga ya. Setelah lakukan pengukuran, kita lakukan uji kecukupan data. Kita akan pelajari selanjutnya bagaimana caranya. Kalau datanya sudah cukup, maka selesai fase pelaksanaan. Kalau datanya belum cukup, maka kita ambil data lagi, lalu kita lakukan uji lagi, sampai datanya cukup baru ke selesai fase pelaksanaan. Baru kita bisa masuk ke fase C, yaitu analisis data. Lembar pengukuran waktu yang digunakan, yang seperti tadi saya jelaskan ya. Jadi, tadi kita sudah breakdown jadi elemen kerja ya. Tulis semua elemen kerjanya di sini. Ya. Lalu kita mengukur ya. Hasil pengukurannya, kita tulis di sini ya. Siklus ke-1, elemen kerja ke-1, sini. Siklus kedua, elemen kerja ke-1, sini. Ya, dan seterusnya. Sehingga nanti untuk setiap elemen kerja kita akan dapat jumlah data minimal 30 ya. Dan seterusnya. Baru nanti kita masuk ke fase analisis data dan kesimpulan. Ya, selanjutnya kita bahas uji-uji yang perlu dilakukan setelah kita dapat datanya. Ya, setelah kita ukur, yang pertama kita lakukan uji kenormalan data, lalu uji keseragaman data, lalu uji kecukupan data. Pada prinsipnya semakin banyak data yang diambil semakin akurat, tapi waktu dan biayanya bagaimana? Maka dari itu kita ambil data secukupnya saja, baru kita uji. Udah cukup atau belum sih? Uji kenormalan data untuk memastikan datanya berdistribusi normal. Uji keseragaman data memastikan datanya seragam atau homogen. Uji kecukupan data memastikan jumlah data yang diambil sudah cukup. Nah, jumlah data yang dibutuhkan ini seringkali rumusnya nanti dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau akurasi dan tingkat keyakinan atau confidence. Akurasi adalah penyimpangan maksimum hasil ukur dari waktu yang sebenarnya. Pada prinsipnya semakin banyak data yang diambil, semakin akurat. Ya. Tapi berdasarkan tingkat akurasi tertentu, itu kita bisa peroleh kira-kira butuh datanya berapa sih ya untuk mencapai akurasi tertentu. Ya, akurasi sendiri bisa kita katakan 0% sampai 100% ya. Kalau 100% akurasinya sudah paling maksimal. Ya, sedangkan ada juga yang namanya tingkat keyakinan. Ya, seberapa besar keyakinan si pengukur bahwa hasil yang diperoleh itu memenuhi syarat ketelitian yang diinginkan. Ya, jadi tingkat ketelitian dan keyakinan ini saling mendukung ya. Semakin kita semakin tinggi tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang kita peroleh, maka biasanya data yang diperlukan juga lebih banyak. Untuk uji kenormalan data, kita bisa gunakan rule of thumb tadi yang saya jelaskan ya, dengan 30 data. Atau idealnya kita lakukan uji kenormalan ya, dengan beberapa metode statistik yang tidak akan saya bahas lebih lanjut, bisa kalian cari-cari dari literatur lain, seperti chi-square, Kolmogorov-Smirnov, atau Shapiro-Wilk test. Lalu uji keseragaman data, yang memastikan bahwa data yang kita ambil itu homogen. Rumus yang digunakan adalah ini, kita menghitung batas kontrol atas dan bawah dengan rumus berikut, ya, di mana X bar adalah rata-rata, lalu K kecil adalah konstanta, SD adalah standar deviasi sampel. Nah, konstantanya ditentukan dari berapa confidence level kita. Ya, kalau 99% K-nya 3, kalau 95% K-nya 2, dan sebagainya. Ya, ini ada di buku Montgomery kalau kalian mau dapatkan nilai K lainnya. Lalu selanjutnya adalah uji kecukupan data dengan menggunakan rumus berikut. Ya, di mana N adalah jumlah data yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita bisa gunakan langsung rumus yang ini. Nilai Z alfa per 2. Kenapa pakai nilai Z? Karena datanya berdistribusi normal, maka kita gunakan uji kecukupan data untuk distribusi normal. Ya. Dikalikan dengan
standar deviasi, lalu per A besar merupakan required precision, berapa tadi tingkat keyakinannya, dikali X bar, di mana X bar adalah average. Ya. Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, tingkat keyakinan mempengaruhi perhitungan di sini, akurasi akan mempengaruhi nilai alfa atau nilai error di sini ya. Kalau misalnya kita pakai tingkat akurasi 95%, maka nilai alfa-nya itu 5%. Ya. Maka kita akan lihat nanti di tabel Z berapa nilai Z untuk alfa per 2 atau 2,5%. Ya, jika N aksen lebih besar dari N, maka data belum cukup. Kita harus ambil lagi selisihnya, lalu kita coba hitung lagi. Ya, ini cara mengambil nilai Z-nya. Kita juga bisa pakai rumus yang D2 ini ya. Ya, kalian jadi bebas mau pakai rumus yang mana, bisa. Kalau nilai D2, kita ambil dari sini ya. Dari yang sini. Kalau tadi nilai Z, kita coba cari di tabel sini. Gimana cara carinya? Tadi ingat-ingat bahwa kita kalau pakai alfa 5%, kita cari Z alfa per 2, yaitu Z 2,5%. Ya, coba kita cari ada di mana 2,5%, ada di sini. Ya. Lalu kita ambil digit 1 dan 2-nya itu minus 1,9. Lalu digit angka kedua di belakang koma itu 0,06. Maka kita nilai Z-nya adalah minus 1,96. Kalau kalian penasaran dasar pemikirannya seperti apa, ada di buku Montgomery, Statistik. Setelah kita memastikan data yang kita peroleh sudah cukup, kita masuk ke fase analisis, di mana tujuan dari fase analisis adalah kita mengolah data waktu siklus yang sudah kita peroleh untuk bisa mendapatkan berapa waktu standar untuk pekerjaan tersebut. Langkah pertama pada fase analisis adalah menghitung waktu siklus, yaitu merupakan rata-rata waktu pengerjaan yang didapatkan. Ya, nilai ini itu kita peroleh untuk setiap elemen kerja. Jadi kita ingat kembali bahwa ingat tabel tadi ya. Setiap baris itu menunjukkan elemen kerja. Setiap kolom itu menunjukkan iterasi keberapa, siklus keberapa. Nah, untuk setiap elemen kerja kita rata-rata, dapatlah kita waktu siklusnya. Dengan rumus WS atau waktu siklus adalah waktu siklus ke-1, waktu siklus kedua, 3, dan seterusnya dijumlahkan dibagi dengan jumlah siklus yang didapatkan. Lalu yang kedua, menghitung waktu normal. Ya, kita ingat bahwa waktu normal itu waktu di mana pekerja sudah dianggap dalam keadaan normal atau wajar, di mana rumusnya adalah waktu siklus dikalikan dengan nilai penyesuaian. Di mana penyesuaian, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, merupakan nilai faktor pengali yang diperhitungkan jika pengukur punya pendapat secara subjektif yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa operator bekerja belum dalam kondisi wajar, sehingga waktunya ini perlu dikurangi atau malah ditambah. Nah, untuk bisa menghitung waktu normal, ingat bahwa tadi ada penyesuaian, maka berikut cara menentukan nilai penyesuaiannya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menentukan penyesuaian. Yang pertama, metode Schumert, di mana kita menggunakan patokan penilaian melalui kelas-kelas performance pekerja. Ya, jadi cara ini merupakan cara yang paling simpel, di mana kalau misalnya kita sudah menganggap pekerja dalam kondisi normal, maka kita gunakan nilai 60, lalu kita masukkan ke rumus ini, sehingga didapatkan nilai penyesuaian 1. Lalu apabila kita menganggap bahwa performance pekerja tersebut terlalu cepat, kita bisa ambil nilai di atasnya. Misal 80. Kalau misalnya nilainya 80, maka kita masukkan ke sini akan menghasilkan nilai 1, sekian gitu ya.
Sehingga kalau kita kalikan ke waktu siklusnya waktu normal akan lebih besar dari waktu siklus. Ya, yang artinya karena pekerja tersebut kecepatan nih, maka waktu normalnya harus kita tambahin ya supaya lebih besar daripada waktu siklusnya. Sebaliknya, kalau kita merasa operator itu terlalu lambat, misal kita berikan penilaian judgment fair, itu kita dapatkan 50, maka nanti akan didapatkan nilai penyesuaiannya 0, sekian. Ya, maka waktu normal akan lebih besar daripada waktu siklus. Kenapa? Karena kita menganggap waktu siklusnya kekecilan nih, harus kita tambahin supaya normal. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang metode Schumert. Selanjutnya ada metode Westinghouse. Metode Schumert agak sulit meskipun sederhana karena kita tidak punya patokannya. Kapan kita sebut performance-nya kecepatan, kapan kelambatan. Sedangkan untuk metode Westinghouse, kita breakdown menjadi 4 faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau ketidakwajaran berdasarkan penelitian dari Westinghouse sendiri. Cara menghitungnya gimana? Kita melihat kepada 4 tabel yang berisi 4 faktor tersebut, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Dengan melihat 4 faktor ini, kita jadi semakin mudah menginterpretasi kira-kira dia sudah wajar atau belum sih bekerjanya. Yang pertama mengenai keterampilan. Kita bisa lihat apakah keterampilannya rata-rata atau buruk atau sangat baik. Ya, kalau keterampilan sangat baik, maka ada kemungkinan dia bekerja dengan lebih cepat daripada yang normal. Lalu ada juga effort. Ya, kita melihat effort dia tuh sebenarnya biasa-biasa aja atau terlihat sangat passionate gitu ya, sangat berusaha keras atau terlihat malas-malasan gitu ya. Lalu yang ketiga dan keempat kita melihat kondisi kerjanya. Kalau kondisi kerjanya ideal dibandingkan kondisi kerjanya buruk, itu juga akan sedikit banyak mempengaruhi kewajaran dalam bekerja. Lalu ada juga mengenai konsistensi. Kita melihat apakah metode kerjanya, kecepatan kerjanya itu konsisten nggak sih? Semakin konsisten, maka ada kemungkinan waktunya semakin cepat daripada yang nggak konsisten. Jadi setelah kita melakukan judgement terhadap 4 faktor tersebut, kita jumlahkan nilai-nilai yang didapat, ya. Bisa jadi minus ya, jadi bisa jadi saling mendiadakan antara faktor tersebut. Ya, setelah kita jumlahkan semuanya, dapatlah Westinghouse value. Nilai penyesuaian adalah P plus 1 plus Westinghouse value. Ya, nanti akan dikalikan dengan waktu siklus. Lalu ada juga metode yang ketiga, yaitu metode objektif. Ya, metode ini digunakan untuk mengurangi subjektivitas pada metode yang lainnya. Ya, jadi metode ini merupakan kombinasi antara metode Westinghouse dipadu dengan kondisi kerjanya. Kenapa kita gunakan tambahan faktor P2? Karena P1 ini, meskipun sudah melihat 4 faktor, tapi semuanya subjektif ya. Konsistensi kita ngelihat subjektif, effort kita ngelihat subjektif. Ya, supaya lebih objektif, kita sesuaikan juga dengan kondisi kerjanya. Ya, misalnya kalau dalam pekerjaan tersebut hanya menggunakan jari, maka penyesuaiannya 0. Lalu kalau misalnya dalam pekerjaan tersebut tanpa pedal, penyesuaiannya 0. Ya. Nah, kita lihat juga ya berdasarkan penggunaan tangan, koordinasi mata, peralatan, lalu berat beban. Ya. Dari semua pengamatan kita itu terhadap kondisi kerjanya, kita dapat akumulasi value dari table, kita bagi 100, ya, kita plus 1 dapat P2. Lalu P2-nya kita kalikan dengan P1 dapatlah nilai penyesuaiannya. Ya. Kenapa disebut metode objektif? Karena metode ini berusaha membuat hasil dari Westinghouse ini lebih objektif dari hanya sekadar melihat aspek-aspek subjektif seperti effort, lalu konsistensi, ya, lalu kecepatan kerja, skill, dan sebagainya.
Nah, itu tadi bagaimana kita menghitung waktu normal beserta dengan penyesuaiannya. Selanjutnya kita menghitung waktu baku. Ya, setelah dapat waktu normal, kita sudah pastikan bahwa waktu siklus ini sudah normal, menjadi waktu normal. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengakomodasi kelonggaran untuk pekerja sehingga menjadi waktu baku. Kita ingat kembali bahwa waktu baku adalah waktu normal yang dikalikan dengan 1 plus nilai L, di mana nilai ini adalah nilai kelonggaran. Ya, kelonggaran kita ingat kembali merupakan faktor waktu yang diberikan untuk mengakomodasi 3 hal yang terkait dengan pribadi pekerja, yaitu kelelahan, kebutuhan pribadi, dan juga delay yang tidak terhindarkan. Bagaimana cara menghitung nilai kelonggaran? Ya, kita ingat kembali bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kelonggaran. Ya, caranya adalah kita bisa menentukan sendiri. Kita melakukan, yang paling simpel adalah secara subjektif, kita sebagai pengukur melihat berbagai aspek. Itu mengira-ngira ya. Mengira-ngiranya itu bukan tanpa dasar, biasa kita melihat juga foreign element yang terjadi. Misalnya, selama kita ngukur tadi kan ya, di foreign element kita tulis misalnya dia ke toilet berapa kali dalam sehari misalnya. Lalu dia ada barang jatuh berapa kali. Terus dia ada kejadian apa lagi dicatat. Dari situ kira-kira kita memprediksi kita butuh berikan kelonggaran berapa waktunya. Paling gampang itu. Kalau mau lebih ilmiah, kita bisa sesuaikan dengan faktor-faktor berikut yang diperoleh dari buku Suta Laksana. Ya, kita bisa lihat tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, kita ambil nilainya dari table berdasarkan kondisi kerja tertentu. Ya, table ini terdiri dari aspek ABC, DEF, D kelelahan mata, E keadaan temperatur, F keadaan atmosfer, keadaan lingkungannya maksudnya ventilasi yang baik atau tidak, lalu G keadaan lingkungan yang baik. Ya, itu untuk mengakomodasi kira-kira memprediksi nilai kelonggaran yang objektif seperti apa sih. Dan lagi ada juga ditambahkan, biasanya nilai-nilai dari sini ditambahkan lagi dengan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. Ya, untuk pria diberikan 0 sampai 2,5%, untuk wanita 2 sampai 5%, sesuai dengan judgement dari pengukur. Setelah kita dapat waktu baku, sekarang kita sudah punya berapa waktu standar yang diperlukan untuk setiap elemen kerja dalam pekerjaan tersebut. Ya, dengan demikian kita juga bisa menghitung berapa total waktu baku yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut secara wajar. Dengan kita tahu berapa waktu baku, kita bisa menghitung jumlah unit produksi. Kalau kita bicara tentang berapa output yang dihasilkan, kita bisa dapat berapa output per satuan waktu tertentu. Misalnya ini per jam ya. Kalau kita punya data waktu baku per detik, kita bisa hitung berapa unit produksi atau unit output per jam itu dengan rumus 3.600 detik dibagi dengan waktu baku. Sehingga kita bisa dapat nih kapasitas produksi kita berapa. Dengan tahu kapasitas produksi, kita membuka banyak informasi. Kita jadi tahu berapa target produksi yang optimistik buat perusahaan, berapa yang harus dikerjakan oleh pekerja dalam sehari. Dengan itu kita tahu berapa kita butuh pekerja, butuh berapa operator kita butuh berapa mesin dan sebagainya. Dengan itu kita tahu juga berapa insentif untuk pekerja yang bekerja dalam kondisi baik. Apakah dia mampu mencapai pekerjaannya dengan baik atau tidak, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan ketika kita punya waktu baku yang akan membantu industri kita untuk berkembang dengan baik. Baik, itu tadi pembelajaran kita mengenai pengukuran waktu baku, learning curve, dan juga salah satu metode pengukuran waktu baku yang cukup terkenal dan sudah cukup lama, yaitu stopwatch time study. Setelah kita belajar ini, nonton video ini, harapannya kalau kita punya industri atau bekerja di industri, kita sudah bisa mulai melakukan pengukuran waktu baku, ya, supaya kita bisa mengembangkan industri kita dengan lebih baik, ya, dengan lebih terukur, nggak semuanya dikira-kira. Baik, selanjutnya, supaya kita lebih mahir, ada baiknya kita latihan. Ya, kalau kalian mau mencocokkan jawaban, nanti saya akan berikan jawabannya.
Atau kalian bisa juga komen di kolom komentar supaya kita bisa diskusi mengenai hasil yang kalian kerjakan sudah baik atau masih perlu perbaikan. Latihan yang pertama, jadi ada sebuah perusahaan, ya kita mau melakukan aktivitas pengukuran kerja untuk perusahaan PT Simsalabim, khususnya untuk bagian permesinan, mesin freeze di sini. Ya, pekerjaan tersebut punya 3 elemen kerja, yaitu A, B, dan C. Kita juga sudah mengetahui allowance yang diberikan, jam kerjanya berapa. Ya, allowance yang diberikan ini dia kita ambil gampangnya gitu ya. Untuk 3 faktor allowance ini diberikan nilai-nilai berikut untuk setiap satu shift kerja ya. Lalu didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Dilakukan 10 siklus sebagai latihan saja ya. Terdapat 3 elemen kegiatan. Tugas yang pertama, latihan yang pertama adalah lakukan tes keseragaman data untuk elemen A. Silakan cari literatur lainnya untuk mempermudah juga ya. Lalu yang kedua, lakukan uji kecukupan data untuk elemen A dengan tingkat kepercayaan 95% dan ketelitian 5%. Lalu yang selanjutnya adalah hitung waktu standar untuk operator yang diamati. Asumsikan bahwa kerja operator 1% di atas rata-rata normal. Nah, ini berarti 1%-nya adalah nilai penyesuaiannya. Silahkan coba dihitung ya. Nah, selanjutnya latihan yang kedua. Dari pengukuran sebuah aktivitas didapatkan sebagai berikut. Setiap elemen kerja, kita dapat waktu elemen rata-rata atau waktu siklus adalah sebesar sekian menit. Ya, berdasarkan data di tabel. Diketahui juga bahwa performance ratingnya seperti ini. Nah, kalau dilihat polanya ini mengikuti metode Westinghouse ya. Sudah didapatkan nilainya. Lalu diketahui juga allowance diestimasikan sebesar 13%. Bila upah dasar dari operator adalah 16.000 per hari, cukup murah ya, tapi ini hanya contoh saja. Lalu operator tersebut bekerja sebanyak 8 jam per hari. Maka yang pertama, berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk? Untuk menjawab yang nomor satu, maka kita harus menghitung waktu baku yang diperlukan untuk menyelesaikan berdasarkan data-data yang sudah kita peroleh. Lalu yang kedua, berapa upah operator per unitnya? Kalau upah dasarnya adalah 16.000 per hari, maka yang perlu kita cari adalah berapa output yang bisa dihasilkan dalam 1 jam. Ya. Setelah itu kita dapat berapa yang dihasilkan dalam 1 hari, maka kita bisa dapat. Jadi per unit itu sebenarnya berapa sih upah yang diterima operator? Nah, lalu selanjutnya diketahui operator akan dapat insentif untuk unit kelebihan. Insentifnya itu setiap jam diberikan ketika berhasil menghasilkan 12 item dalam 1 jam. Bagaimana cara mengetahui ini? Balik lagi, ketika kita sudah dapat waktu baku, pada akhirnya kita bisa dapat output per jamnya berapa. Nah, ketika kita sudah dapat output per jam berapa, kita tinggal compare apakah dalam sejam lebih dari 12 atau tidak. Maka kita tahu ya bahwa dia akan dapat insentif atau tidak. Dan kita tahu juga berapa kira-kira estimasi insentifnya. Baik, itu 2 latihan yang sebaiknya kalian latihan mandiri ya kalau misalnya mau melakukan pengukuran waktu baku supaya lebih menguasai. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada komentar, silakan komen di kolom komentar. Berikut referensi yang saya gunakan. Kalau kalian mau pelajari lebih dalam, silakan mengakses buku-buku tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di rangkaian video berikutnya, pembelajaran dari saya. Sampai bertemu, sehat selalu, dan semoga kita semakin pintar ya dalam menguasai dunia industri. Sampai jumpa.